Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Wisco TV. Kali ini kita kedatangan keluarga besar dari perusahaan Qcom Jakarta. Waduh, seru banget. Ada Pak Adit, ada Pak Tun Wahyu Winasis, dan ada Bunda Berliana. Rame sekali pokoknya, seru. Kita lihat aja semuanya ya kegiatan mereka. Oh ya, perusahaan ini adalah perusahaan humas atau PR yang menjadi donatur Sanggar Widya Foundation. Dan sekarang di satu kantor lagi kita, tapi di kantor namanya Qcom. Kita adalah perusahaan jasa konsultan public relation. Apa sih itu? Oh ya, selain berbagi kasih, perusahaan Qcom Jakarta juga berbagi kelas inspirasi. Yuk simak bagaimana kisah-kisah hidup mereka hingga meraih sebuah kesuksesan. Kalau tadi Mas Gun cerita tentang Mas Gun lebih dulu meninggalkan dunia jurnalis secara ofisial. Yes. Tapi dalam kegiatan kita tetap bergandengan tangan juga dengan teman-teman jurnalis. Tapi prinsipnya adalah dalam melakukan sesuatu itu yang penting kita fokus. Betul. Karena apa? Karena menjadi humas itu apalagi menjadi seorang konsultan humas harus punya banyak pengetahuan, harus punya banyak informasi, sehingga setiap kegiatan yang kami Pak Cicip Sutarjo waktu itu sebagai Menteri Kelautan, saya harus belajar perihal soal perikanan, seperti halnya mungkin kalau di sini tadi ada perikanan budidaya yaitu patin ya Pak ya. Paten. Zamannya Pak Cicip itu sangat dikembangkan karena waktu itu saya tahu persis karena ceritanya kita adalah perikanan budidaya. Karena kalau perikanan budidaya itu sifatnya bisa stabil. Kalau perikanan laut mungkin di bulan Desember sampai Maret karena arus lautnya tinggi sehingga tidak stabil. Apalagi kalau produk laut itu adanya di timur, sementara konsumsinya ada di barat. Itu sebagai contoh. Kemudian tahun 2017 saya diminta tolong untuk bantu Pak Archandra Tahar waktu itu menjadi Wakil Menteri ISDM. Mau tidak mau saya juga harus belajar apa itu yang namanya gross split, apa yang namanya cost recovery dan lain sebagainya. Tahun 2016 saya diminta untuk membantu salah satu direktur di Agung Podomoro Land waktu itu untuk mengurusi masalah apa namanya mas? Kalau Jakarta yaitu reklamasi, saya juga harus belajar reklamasi. Kemudian saya harus belajar tambang di Banyuwangi yang punyanya Pak Adaro gitu. Jadi intinya adalah kalau menjadi seorang PR atau humas harus banyak membaca, harus banyak ilmunya, harus banyak informasinya sehingga kita bisa menjadi humas yang baik. Karena apa? Contoh, teman-teman ketika nanti menjadi humas harus membuat pidato untuk seorang direktur utama atau bahkan mungkin menterinya gitu ya. Jadi mau tidak mau bagaimana pidato yang akan kita bikin itu mencerminkan pengetahuan, mencerminkan kebijakan dari seorang menteri, seorang direktur utama dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah adik-adik bisa? Insya Allah bisa. Kuncinya apa tadi? Seperti kata Mas Adit, fokus, konsisten, ibadahnya dikuatkan, jangan lupa ngajinya terus menerus. Sholatnya juga 5 waktu, nanti mungkin ditambah rawatibnya, malamnya juga harus dikuatin, sehingga apa? Insya Allah jalannya selalu ada. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan pernah jalan ketika Allah tidak ridho. Dan itu yang biasa kita pupuk dan kita sampaikan ke teman-teman. Kita hanya manusia. Pada akhirnya kita kembalikan pada yang maha hidup, yang maha kuasa. Ikhtiar 1000%, tapi ketika menjadi takdir itu kita syukuri apapun situasi. Jadi mungkin itu ya Mbak Widya. Terima kasih. Tepuk tangan. Tapi kenapa saya akhirnya begitu lulus dari
sebagai S1 sarjana ekonomi tiba-tiba jadi wartawan, karena waktu kuliah saya aktif di majalah kampus. Jadi saya ikut di jurnalisme kampus dulu waktu kuliahnya. Terus saya keterusan nih, enak juga ya jadi wartawan gitu ya. Ya udah, begitu lulus kuliah saya ngelamar, baru wisuda seminggu udah kerja. Gitu ya, udah dapat panggilan kerja. Gitu. Jadi saya nggak pernah nganggur gitu. Jadi intinya sebelum saya memang memutuskan jadi wartawan, di kampus saya aktif dulu nih, gitu. Kamu mau aktif mau jadi apa nih, gitu kan? Aktif disesuaikan dengan apa yang memang tujuan kamu nantinya. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau pengen ada cita-citanya, aktifkan, arahkan ke sana, gitu. Kayak saya di jurnalis kampus, lulus kuliah langsung jadi wartawan. Kok sekarang jadi PR sih? Misalnya gitu ya. Kan bingung tuh, wartawan kok jadi PR. Seperjalanan saya udah keenakan jadi wartawan. Seperti kata Om Kun, keliling-keliling, liputan, makan banyak, kita keliling luar negeri juga gratis, ke luar kota juga gratis. Kalau luar kota kan begitu ya, ketemunya dari mulai presiden sampai ke tukang sapu jalanan pun kita ketemui gitu ya, dengan perlakuan yang sama, dengan cara hormat yang sama gitu ya. Kita tidak boleh membandingkan orang, membedakan orang dari status sosialnya gitu. Nah, kenapa saya ini polisi jadi PR? Perjalanan dan saya menikmati udah 10 tahun nih saya jadi wartawan ya. 10 tahun jadi wartawan, terus tiba-tiba berpikir kayaknya saya akan berubah deh, ambil posisi, karena selama jadi wartawan sering ketemu PR aktivitasnya, sepertinya enak ya jadi PR begitu ya. Terus saya berpikir saya sekolah lagi deh gitu. Jadi saya ambil S2 ya, jadi ilmu komunikasi, ambil komunikasinya gitu. Saya juga nggak ngajak anak-anak adik-adik ini harus S2 dulu juga gitu ya. Banyak kok yang dari S1 langsung jadi PR gitu kan. Nah, tapi karena saya kepikiran saya pengen nambah ilmu deh gitu ya, jadi kuliah lagi, ambil PR gitu. Perjalanan kuliah diajak Om Kun gabung, itu dan saya langsung gabung sama Om Kun. Kita udah 7 tahun ya Mas Kun? Iya. 7 tahun bersama Mas Kun jadi PR sampai sekarang gitu. Dan aktivitasnya juga sangat menantang. Jadi PR itu kita juga bisa jalan-jalan, keliling-keliling ya Om Kun ya? Iya. Jalan-jalan gratis. Dari perusahaan maksudnya? Dari perusahaan. Begitu. Tapi memang kita kalau di PR juga kita banyak ketemu orang, kita harus banyakin ilmu, banyak baca, banyak kenalan begitu. Karena kalau tidak begitu, kerjaan kita akan sulit. Jadi rajin baca, apalagi sekarang kan ada handphone ya, bacanya juga bisa yang berguna ya, jangan main game dulu atau tiktokan, bacanya yang bermanfaat gitu. Apa yang kita ingini, tujuan kita apa, kita cita-citakan, arahkan ke sana dari sekarang. Gitu adik-adik ya. Terima kasih. Proses kuliah jurusannya akuntansi, justru lebih banyak bicara tentang sistem keuangan, laporan keuangan dan segala macam. Nah, dalam perjalanannya sebelum masuk ke bisnis Indonesia itu ada 2 pilihan yang berat, antara jadi accounting di salah satu BUMD di Batam, dan ada lagi menjadi seorang wartawan. Ya, soal sistem orang dulu, mana sih yang paling bagus? Ini sama-sama peluang. Akhirnya saya memutuskan menjadi wartawan. Jadi waktu itu namanya wartawan Batam Bisnis. Oh, di Batam. Kantornya betul-betul keren di hotel. Jadi kalau kita setiap hari masuk hotel, kalau ada acara di hotel kita makan siang gratis seperti Om Pul tadi. Ya, tapi alhamdulillah umurnya cuma 8 bulan di sana. Nah, kemudian dalam perjalanannya lagi, ya ternyata jadi wartawan itu menjadi enak dan nyaman. Akhirnya berpindah ke bisnis Indonesia. Nah, baru setelah pindah ke bisnis Indonesia, ilmu saya kepake. Waktu itu masuk ke industri pasar modal. Di industri pasar modal kita melihat bahwa bagaimana melihat sebuah perusahaan itu dilihat dari sisi perspektif atau laporan keuangan. Nah, ilmu kita menjadi bermanfaat di situ.
Jadi intinya sebenarnya apapun disiplin ilmu, ketika kita menjadi wartawan, cara pandang kita akan jadi lebih lengkap. Jadi kalau Mas Kun lebih banyak ke bidang ilmu jurnalistiknya, kalau kita adalah sudut pandang dari sisi ilmu yang lain. Misalnya wartawan teman-teman yang lulusan hukum misalnya masuk ke jurnalistik, perspektif hukumnya akan menjadi kuat saat melihat berguna. Jadi ketika teman-teman yang lulusan dari jurnalistik bertemu dengan jurusan dari hukum dan ketemu dengan teman-teman dari jurusan ekonomi atau akuntansi, hasil karyanya menjadi lebih dahsyat. Kenapa? Diskusinya menjadi lebih banyak, lebih dalam, banyak angle kita angkat. Bahkan ketika melihat persoalan pun kita ada kajian hukum. Kajian hukum, etika jurnalistik sama kedalaman dari sisi pengelolaan laporan keuangannya. Jadi intinya disiplin ilmu itu akan sangat bermanfaat dimanapun kita berada. Intinya sih fokus saja sih. Nah, jadi kalau kita fokus, ya dalami. Kalau saya tidak ada background jurnalistik, maupun ada background jurnalistik, tapi ketika kita menjalani, kita sama-sama fokus. Intinya sangat akan lebih memudahkan kita dalam perjalanan karir kita. Nah sekarang maupun ngajak kita membangun yang namanya entitas bisnis gitu. Ya, ini adalah mimpi yang kita bangun. Jadi adik-adik harus membangun mimpi dulu. Mungkin kedepannya carilah sesuatu bekerja yang baik, suatu saat harus ciptakan lapangan kerja. Jadi kita betul-betul meng-create lapangan kerja untuk adik-adik atau teman-teman kita di akhir kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ditabung ya, ditabung. Yang wadi dari singgah ya, yang di kemarin sama-sama. Ayo sayang deketan. Kamu salah. Ada sini nih. Tuh, lagi mau. Nggak mau dia sama ya. Alif. Perusahaan QCom Jakarta bukan hanya membantu untuk pengelolaan operasional sekolah gratis kita dan juga menyantuni anak-anak, berbagi makanan dan sebagainya. Mereka adalah perusahaan yang juga membantu membangun gedung Wiskol ya, gedung sekolah gratis kita yang saat ini hampir selesai. Alhamdulillah kita bisa melakukan proses kerja sosial pendidikan ini secara bersama dan semoga menjadi berkah. Pak Asep, ada berapa susunya? Ukur nggak mau ini blazer. Saya tuh nggak. Bu, sepatu. Ini buat kita. Pasti rapi. Buat Haji ya satu ya. Ini nih kita. Ukur ini baru. Nah. Ini buat undi. Buat undi. Jawabannya. Nah, jawab. Siapa mau ambil lah? Kasih aja, Bu. Ih, jawab. Bagus. Pelennya. Wah, paten. Cari yang mana, cari.
diungkapkan lagi bagaimana kebahagiaan anak-anak meski semua tidak bisa berkumpul pada hari itu karena masih dalam kondisi pandemi, tapi rasanya luar biasa. Semua berbagi, apapun hari itu dibagi, dari beras, sembako, baju, sepatu, tas, uang, semuanya buat anak-anak. Bahkan guru juga kebagian. Alhamdulillah. Cari itu siapa nih? Oh, aku aja, silakan. Hati-hati ketemu sama. Aduh, Jawa. Kamu Jawa. Oh, cari dapet itu. Bu, coba. Halo, Miko. Kok panas nih? Oh, kalian. Si Bagas jemput katanya. Bu mau kondangan. Jadi ada. Terima kasih banyak perusahaan Kikom Jakarta, juga seluruh donatur yang telah berbaik hati pada hari itu membahagiakan anak-anak yatim duafa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin.